Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Najim Mubarak dari Sistem Informasi kelas C. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen saya. Tugasnya yaitu membuat video tutorial bagaimana cara membuat form truth yang telah saya buat di video yang kemarin. Nah, untuk video kali ini saya akan sedikit lebih detail ya menjelaskan cara pembuatan form ini. Nah, oke, kita lanjut ke poin pertama ya. Kita di sini akan membuat database-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode SQL-nya di sini ya. Seperti ini, nanti bisa teman-teman salin saja. Nah, kita langsung saja ke ini. XAMPP-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Ini di start langsung ke admin ini. Nanti masuk ke sini. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita buat baru kode SQL dan kita salinkan kode ini ya, teman-teman. Langsung kita salin saja. Kita tempelkan di sini lah, nanti langsung kita kirim. Nah, berhubung saya sudah membuat ini, ini ya, ini di database-nya di DB kampus, tabelnya ada mahasiswa di sini. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya menyiapkan database ya. Saya sudah ada ya di sini ya, teman-teman. Saya membuat database bernama DB Akademik. Di dalamnya terdapat tabel mahasiswa dengan kolom NIM. Dengan kolom NIM ini sebagai kunci utama atau primary key-nya. Nama, prodi, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, setelah kita membuat database-nya, selanjutnya kita menuju ke poin kedua selanjutnya, yaitu langsung saja ke pemrogramannya ya, teman-teman. Nah, sebelum ini kita terlebih dahulu harus membuat folder di dalam htdocs. Di mana htdocs? Yaitu di dalam folder XAMPP htdocs inilah. Nanti kita buat new folder, kita beri nama sesuai dengan project yang kita akan buat ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu ini tugas web ini. Nah, di dalamnya terdapat file-file PHP yang kita simpan, yang kita edit di dalam VS Code ini, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan ya, teman-teman, struktural di dalam data diri PHP ini. Nah, ini adalah file utama kita ya. Data diri PHP di sini terdapat from input dengan atribut method post yang akan mengirimkan data ke proses simpan. Saya juga sudah menambahkan notifikasi berbasis URL parameter untuk memberikan feedback jika data berhasil disimpan, diubah, atau dihapus. Nah, saya juga akan sedikit menjelaskan ya, ini juga sangat penting ya, from file koneksi PHP ini. Nah, agar PHP bisa terhubung ke database tadi yang sudah kita buat ya, teman-teman. Nah, kita perlu membuat koneksinya terlebih dahulu di sini. Kita membuat filenya koneksi PHP. Nah,
agar PHP terhubung ke dalam database file koneksi PHP. Saya menggunakan fungsi MySQL connected dengan 4 parameter host. Saya menggunakan versi PHP yang terbaru ya teman-teman. Ada MySQL di sini ya. Nah, password kosong dan nama database kita yaitu tadi DB Academic ya. Pastikan di sini sesuai dengan nama database yang telah kita buat ya teman-teman. Nih, DB Kampus. Jika semisal teman-teman salah ya, nanti tidak akan terkoneksi database teman-teman, program teman-teman ke database itu tidak akan terkoneksi atau gagal. Nanti ada notifikasi seperti ini ya, koneksi ke database gagal, MySQL connect error gitu. Jika nanti salah penamaan ini ya teman-teman, hati-hati ya teman-teman ya. Selanjutnya selanjutnya itu di file tampil data ya teman-teman. Nah, untuk menampilkan data ke dalam tabel, saya menggunakan perintah SQL select. Nah, sebentar, SQL select. Nah ini ya teman-teman ya, SQL select from mahasiswa. Data ini ditarik menggunakan perulangan will dan fungsi MySQL agar data dari database bisa tampil secara dinamis dan dinamis di dalam website ya teman-teman. Nanti datanya akan tampil. Nah, selanjutnya kita juga misal kita sebagai admin ya, kita juga harus bisa edit ya teman-teman. Edit. Nah, di sini ada 2 folder ya. Yang pertama edit, yang selanjutnya proses edit. Saya akan menjelaskan sedikit di edit ini ya teman-teman. Nah, di dalam edit PHP ini kita mengambil name dari URL menggunakan metode get untuk menarik data lama. Khusus untuk kolom name saya beri atribut randomly. Dan untuk itu ya teman-teman ini. Nah, ini untuk editnya saya kolom name saya randomly. Nah, di sini tuh kayak apa ya teman-teman? Kayak sebentar, saya sedikit lupa ya. Itu kayak disable ya teman-teman ya, kayak disable. Nah, lalu apa bedanya sih ini randomly dengan disable ini? Nah, kalau randomly itu, kalau dia itu bisa dilihat, tidak bisa diedit dan terkirim ke server. Kalau randomly dia terkirim ke server, tapi kalau disable dia tidak terkirim ke server. Jadi itu tidak tampil di servernya gitu teman-teman. Nah, lalu saya pilihlah dia randomly ini sebagai metode saya ya, untuk tidak bisa sembarangan diedit nantinya name-nya ini ya. Nah, selanjutnya saya akan proses edit ini ya teman-teman. Nah, setelah data diubah dari from edit, file proses edit akan menangkap data tersebut dan menjalankan perintah SQL update. Jika berhasil, user akan diarahkan kembali ke halaman utama dengan notifikasi sukses. Nah, setelah user edit ini nanti akan
menangkap data tersebut dan menjalankan perintah SQL update. Nah, jika nanti ya di sini ya, apakah kadernya seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa koneksi ini ya teman-teman. Selalu perhatikan. Selalu samakan dengan ini koneksi ini ya teman-teman. Nah selanjutnya ini proses hapus ya teman-teman. Nah, nanti semisal ya ada data yang sudah semisal ada mahasiswa yang sudah out atau di drop gitu, admin bisa menghapus data ya. Nah, kita di proses data ini proses hapus. Nah, terakhir fitur hapus file ini akan mengambil NIM yang dipilih lalu menjalankan perintah SQL delete from mahasiswa. Setelah data tersebut, halaman otomatis kembali ke tampilan awal. Nah, di sini file akan mengambil NIM ya teman-teman. Nah, ini untuk menghapus data berdasarkan NIM. Nah, select delete from mahasiswa will NIM. Nah, ini berdasarkan NIM ya teman-teman ya. Nah, nanti jika sudah berhasil dihapus, nanti ada notifikasi ya teman-teman. Nah, di sini data berhasil dihapus, berhasil data telah dihapus gitu. Nanti ada notifikasi di atas ini. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya untuk tambahan saja ya teman-teman ini. Mungkin teman-teman itu ada laptopnya yang belum mendukung atau masih gimana ya, kasarannya tinggalan zaman lah ya, masih belum secanggih atau belum sekuat laptop sekarang. Nah, apa sih yang saya tambahan di akhir ini, yaitu adalah apa sih bedanya MySQL yang lama dan MySQL terbaru. Nah, sebenarnya itu gimana bisa dibilang sepele ya teman-teman perbedaannya itu. Nah, kayak sepele saja gitu teman-teman. Kebetulan di sini saya menggunakan yang terbaru ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Tidak ada contoh yang lama gitu. Tapi dulu saya pernah mencoba, pernah menggunakannya juga. Nah, untuk saat ini saya menggunakan MySQL yang terbaru yaitu PHP versi 8. Nah, jadi data saya yang tadi juga tersimpan di sini yang terbaru. Nah, apa sih? Teman-teman pasti nanti bertanya, apa sih perbedaannya PHP yang terbaru dan PHP yang lama itu? Nah, perbedaan antara MySQL terbaru dan MySQL yang lama itu yang paling utama sih, yang paling diperhitungkan atau paling menjadi perhitungan teman-teman, perhitungan para pengguna PHP admin ini. Yang pertama yaitu tentu saja alasan keamanannya. Dari segi keamanan itu MySQL terbaru itu lebih aman. Nah, dia mendukung tentang masalah keamanan itu MySQL yang terbaru itu lebih aman gitu saja, lebih aman, lebih cepat dan lebih stabil, jauh lebih aman dan dalam tugas sehari-hari ini. Nah, tapi ada juga loh perbedaannya. Nah, jika MySQL yang terbaru itu ada tambahan li-nya. Sekali lagi ada tambahan li-nya. I-nya itu loh. Kalau yang lama itu tidak ada I-nya, cuma MySQL saja, nggak ada I-nya gitu. Nah, jadi ya itu pilihan teman-teman saja sih. Kalau ingin PHP versi terbaru ya oke, lama ya oke. Tapi untuk saat ini saya merekomendasikan MySQL yang terbaru. Karena apa? Karena alasan keamanan tadi saya merekomendasikan MySQL terbaru ini.
Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, akhirnya saya sudah bisa membuat menampilkan form seperti ini ya. Kita lihat di lokal host, tugas web itu nama file, nama foldernya, data diri itu langsung ke halaman utama yang kita panggil ya teman-teman. Nah, dari semua pemrograman yang sudah saya buat ini akhirnya terbuatlah tampilan seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba ya teman-teman di sini ya. Nah, 2402011090 nama Juni, prodi informasi, alamat Rembang laki-laki, nomor HP 08134784, simpan data. Nah, oh ya, nim, maaf 24020110 2402011090 si 08134784. Nah, simpan data. Nah, data berhasil disimpan. Nah, berhasil lah, masa enggak. Selanjutnya kita akan lihat ya, edit ya di nama saya sendiri ya, Tuban. Saya ganti menjadi Rembang teman-teman, update data. Nah, berhasil juga, mantap. Selanjutnya kita hapus. Misal Juni kita hapus ya, hapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus dan nyatanya di sini juga Juni menghilang. Nah, menghilang. Jadi dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya jika kita membuat sesuatu itu harus konsisten teman-teman, harus konsisten, harus dengan dengan semangat gitu saja teman-teman. Ya udah, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.